Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wal futuhat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin pemirsa Kompas TV rahimakumullah. Marilah bersama-sama dan paling utama kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab berkat rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, dan semua itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa Kompas TV rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan ketahuilah apa-apa yang kalian miliki semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki di atas buminya Allah, semua karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah, sebagai mukmin yang baik, hendaknya kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengaplikasikan dalam keseharian kita, kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali rahimakumullah mengatakan bahwasanya di antara tanda syukur seorang hamba kepada Allah, dia gunakan nikmat tersebut untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab ketika kita bersyukur, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya bahwasanya kata Allah, seandainya jikalau kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya nikmat tersebut akan aku tambahkan. Namun jikalau kalian kufur atas nikmatku, ketahuilah azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral hadirin dan pemirsa Kompas TV rahimakumullah. Suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW bercerita kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, di zaman Bani Israel ada 3 orang pemuda yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda pertama diberikan ujian oleh Allah punya penyakit lepra atau penyakit kulit. Kemudian pemuda kedua diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak pernah tumbuh rambut di atas kepalanya. Selama hidupnya dia botak di kepalanya. Kemudian orang yang ketiga diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala punya penyakit buta dari ia kecil sampai dia dewasa. Maka suatu hari Allah Subhanahu wa taala ingin menguji 3 hambanya ini. Maka Allah utus malaikat yang menyerupai manusia atas izin Allah Subhanahu wa taala dan menemui 3 pemuda tersebut. Pemuda pertama yang mengidam penyakit lepra atau penyakit kulit ditemui oleh malaikat tersebut dan ditanya, "Wahai pemuda, jikalau engkau diberikan kesempatan, diberikan doa yang dikabulkan oleh Allah, apa yang kau inginkan?" Maka pemuda tersebut berkata, "Wahai Tuhan, jikalau doaku dikabulkan, aku ingin sekali sembuh dari penyakit kulitku ini. Sebab karena penyakit ini orang-orang menjauhi diriku. Dan aku ingin mempunyai kulit yang bagus sehingga tidak ada lagi orang yang menjauhi diriku." Maka malaikat yang menyerupai manusia tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesembuhan kepada pemuda itu. Selang beberapa waktu maka hilanglah penyakit pemuda tersebut. Dan keesokan harinya malaikat menjumpai dia lagi dan bertanya, "Wahai pemuda, jikalau Allah memberikan engkau harta,
harta apa yang paling engkau inginkan? Maka pemuda tersebut berkata, wahai Tuan, aku ingin sekali memelihara onta. Dan atas izin Allah, malaikat yang menyerupai manusia tersebut memberikan onta yang dalam keadaan hamil. Dirawat oleh pemuda tersebut sampai dia mempunyai ladang onta yang sangat besar dan dia termasuk menjadi orang kaya. Maka malaikat itu menjumpai lagi orang kedua yang punya penyakit rambutnya tidak pernah tumbuh. Ditanya oleh malaikat, wahai pemuda, apa yang kau inginkan jikalau doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pemuda itu berkata, wahai Tuan, aku ingin sekali memiliki rambut yang indah di kepalaku. Maka malaikat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan selang beberapa waktu tumbuhlah rambut pemuda yang botak tadi. Maka di keesokan harinya ditemui lagi oleh malaikat itu dan ditanya, wahai pemuda, harta apa yang kau inginkan jikalau engkau diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pemuda itu meminta, wahai Tuan, jikalau diizinkan aku ingin memelihara sapi. Maka atas izin Allah, malaikat itu pun memberikan sapi yang dalam keadaan hamil. Dirawat sapi tersebut sampai mempunyai beranak pinak, mempunyai ladang sapi yang sangat luas pada saat itu. Maka ditemuilah lelaki yang ketiga. Ditanya oleh malaikat tersebut, wahai pemuda, jikalau doamu dikabulkan, apa yang kau inginkan? Maka pemuda itu berkata, wahai Tuan, aku ingin sekali melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin sekali melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau doaku dikabulkan, aku ingin penglihatanku dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka atas izin Allah, penyakit buta yang dideritanya selama dia hidup, atas izin Allah sembuh seketika. Dan keesokan harinya, malaikat itu datang kembali kepada si buta tadi dan bertanya, wahai pemuda, jikalau engkau diberikan harta, harta apa yang kau inginkan? Maka pemuda itu pun berkata, wahai Tuan, aku ingin memelihara kambing. Maka diberikanlah kambing yang dalam keadaan hamil dan dirawat oleh pemuda tersebut sampai kambing ini beranak pinak sehingga dia mempunyai ladang kambing yang sangat besar. Dan cerita Nabi tidak sampai di situ. Nabi menceritakan kepada para sahabatnya bahwasanya belum selesai keadaan pemuda tersebut. Allah ingin kembali menguji pemuda tersebut. Dan kita akan lanjutkan di segmen yang selanjutnya bagaimana keadaan pemuda yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV rahimakumullah. Kembali lagi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya kata Nabi Muhammad, 3 pemuda tersebut diuji kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan malaikat tadi menyamar menjadi orang yang miskin, menyamar menjadi orang yang keadaannya seperti 3 pemuda tersebut sebelum diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditemui tiga pemuda tadi untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama malaikat menyamar menjadi orang yang punya penyakit kulit, yang miskin, dan menemui pemuda tadi. Dia meminta kepada pemuda tersebut dan berkata, wahai pemuda, aku seorang musafir yang sedang bepergian dan aku punya penyakit kulit yang tidak ada orang ingin dekat denganku. Dan tidak ada lagi pertolongan yang bisa aku harapkan kecuali kepada Allah dan kepada engkau sebagai pertolongan perantara Allah Subhanahu wa taala. Tolong sedikit bantu berikan hartamu untukku. Maka pemuda tadi dengan sombong, dia berkata, wahai pengemis, pergi kau dariku. Jangan meminta kepadaku. Pergi, mintalah dengan orang lain. Maka malaikat tadi berkata, wahai Tuan, bukankah keadaanmu dulu sepertiku, orang yang miskin, orang yang diberikan ujian oleh Allah dengan penyakit kulit seperti diriku? Maka dengan congkak dan sombongnya, pemuda itu berkata, wahai pengemis, ketahuilah, ini aku dapatkan dari jerih payahku, dari usahaku, bukan dari orang lain. Tidak ada yang memberikanku ini, kecuali itu hanya semata-mata dari usaha kerja kerasku. Dan aku tidak akan sedikit pun memberikan kepadamu daripada hartaku. Maka malaikat pun berkata, wahai Tuan, ketahuilah,
Allah akan berikan peringatan kepada engkau agar engkau sadar bahwasanya yang kau miliki semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pengamis tersebut pergi meninggalkan pemuda itu, dan selang beberapa waktu pemuda itu pun diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Onta-ontanya diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semua ontanya mati ketika itu. Dan dia pun diberikan penyakit kulit seperti dulu sebagaimana dia sebelum diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas malaikat itu menyamar menjadi orang yang botak, yang tidak ada rambut sama sekali dan dalam keadaan miskin, meminta kepada pemuda kedua yang sebelumnya diberikan ujian oleh Allah, kepalanya tidak pernah tumbuh rambut. Menyamar dia dan meminta, "Wahai Tuan, tolonglah aku seorang musafir. Aku orang yang sedang berpergian. Tidak ada yang bisa menolongku kecuali Allah, dan engkau sebagai perantara Allah untuk menolongku." Maka pemuda itu berkata dengan sombongnya, "Pergi kau dari tempatku. Aku tidak akan membantumu sama sekali." Maka malaikat itu pun mengingatkan, "Wahai Tuan, ingatkah kau dulu sebagaimana kau sebelum diberikan kenikmatan oleh Allah, kau diberikan ujian oleh Allah dalam keadaan sepertiku. Namun kenapa engkau tidak ingin membantuku?" Maka pemuda botak tersebut berkata, "Wahai pengemis, ketahuilah yang aku dapatkan sekarang semata-mata warisan dari leluhurku. Yang nikmat yang aku dapatkan sekarang, harta yang aku miliki, aku dapatkan dari leluhurku. Tidak ada sedikit pun yang memberiku kecuali leluhurku. Dan keperluanku masih sangat banyak untuk keluarga-keluargaku. Maka pergilah engkau, aku tidak akan sedikit pun memberikan harta kepadamu." Maka pergilah malaikat tersebut dan berkata, "Wahai Tuan, kelak kau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Allah pun berikan ujian kepada pemuda yang sombong tadi. Dibuat sapi-sapinya dikenakan penyakit, dan penyakit tersebut menular kepada lelaki tersebut, dan dia kembali dalam keadaan sedia kala, dalam keadaan rambutnya tidak tumbuh dan dalam keadaan miskin. Kemudian malaikat datang kepada orang yang ketiga dan meminta kepada orang tersebut dalam keadaan yang sama dan perkataan yang sama. Maka pemuda yang awalnya buta tadi, dia ngomong dengan perkataan yang baik. Dia jawab dengan perkataan yang lemah lembut, "Wahai Tuan, wahai kakek, jikalau kau ingin meminta harta, pilihlah seluruh hartaku yang kau senangi. Ambil yang kau senangi dan tinggalkan dari harta yang tidak kau senangi untuk diriku." Maka malaikat itu pun berkata, "Wahai pemuda, ketahuilah, aku hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji engkau, apakah engkau termasuk hamba yang bersyukur atas nikmat Allah ataupun engkau hamba yang kufur atas nikmat Allah. Dan ketahuilah, kedua temanmu tadi, mereka semua mengkufuri nikmat Allah. Mereka ngerasa sombong memiliki apa yang mereka miliki semata-mata usaha mereka, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun dikembalikan oleh Allah dalam keadaan sedia kala mereka. Sedangkan engkau yang sekarang orang yang bersyukur atas nikmat Allah, sesuai janji Allah dalam Al-Quran, "La in syakartum la azidan lakum." Jikalau kalian bersyukur, maka nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kau miliki, nikmatilah. Semua itu dari Allah, dan Allah ridho, rela atas apa yang kau kerjakan. Dan inilah ma'asyar mustami'in rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita sadar bahwasanya apa yang kita miliki semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya mungkin sebagian orang-orang yang memiliki harta, bagaimana mereka mendapatkan harta? Mungkin mereka akan menjawab, "Ini keberuntungan yang aku miliki." Dan ketahuilah, keberuntungan yang kita miliki semua dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah hendaknya menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Kita gunakan nikmat tersebut untuk membuat kita semakin dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita mengkufuri nikmat tersebut dengan kita gunakan di jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral mustami'in rahimakumullah, Nabi mengagumi satu orang yang di dalam hadisnya dikagumi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita akan lanjutkan di segmen yang selanjutnya, siapa orang yang dikagumi oleh Nabi Muhammad SAW. Pemirsa Kompas TV rahimakumullah, ada seorang yang membuat Nabi Muhammad SAW kagum pada orang tersebut. Dalam hadisnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulla khair, walaysa zalika illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar, wa kana khairun lahu. Wa in asabathu dharra sabar, wa kana khairun lahu." Yang artinya, kata Nabi Muhammad SAW, suatu hal yang mengagumkan pada diri seorang muslim, yang mana apa yang ada pada diri seorang muslim itu semuanya kebaikan. In asobat husarro syakar, yang mengagumkan pada diri seorang muslim, kata Nabi Muhammad, in asobat husarro, ketika dia mendapatkan kenikmatan, ketika dia mendapatkan kesenangan dari Allah, syakar, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersabar atas ujian tersebut karena semata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita perlu terapkan dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang tidak lepas dari diri kita yang harus kita terapkan. Ada 3B yang harus kita terapkan. Yang pertama, kita harus menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian B yang kedua, kita harus menjadi hamba yang bersabar. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, ketika kita mendapatkan musibah dari Allah, hendaknya kita bersabar atas ujian tersebut agar derajat kita dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa bahwasanya ujian yang diberikan oleh Allah merupakan siksaan untuk kita. Tidak. Semua hamba-hamba Allah, semua manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik orang yang diuji oleh Allah adalah orang yang bersabar atas ujian tersebut. Dan B yang ketiga adalah kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, setiap waktu hendaknya kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selama kita di dunia tidak lepas kita dari dosa, tidak lepas dari kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau 3B tersebut kita terapkan dalam kehidupan kita, kita akan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia. Kita bersabar, kita bersyukur, maka di dunia kita akan merasa tenang. Dengan nikmat yang Allah berikan kita bersyukur. Bukan hanya bersyukur dalam ucapan, mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah, tapi bersyukur kita gunakan tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah berikan ujian kepada kita, kita bersabar. Bukan hanya ucapan, tapi perilaku kita tetap bersabar. Dan kita tunjukkan bahwasanya atas ujian Allah bukan kita menjauh dari Allah, tapi atas ujian Allah membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah, agar kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Nabi Muhammad SAW pernah Sayyidina Aisyah mengatakan, kana Nabi SAW yastaghfiruna fi kulli yawm 70 marrah wa fi riwayah 100 marrah. Bahwasanya Sayyidina Aisyah berkata bahwa Nabi Muhammad setiap hari itu beristighfar, meminta ampun kepada Allah sebanyak 70 kali. Ada riwayat mengatakan sebanyak 100 kali. Nabi Muhammad manusia yang sempurna, yang tidak ada dosa, namun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kita manusia, mengajarkan kita umatnya bahwasanya kita tidak pernah tidak melakukan kesalahan. Tapi kata Nabi Muhammad, kullun nas khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia punya salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa
Kompas TV rahimakumullah. Allah masih berikan nikmat kepada kita sampai sekarang ini. Allah masih berikan nafas kepada kita sampai sekarang ini. Maka syukurlah nikmat tersebut. Gunakanlah semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta kita, keluarga kita, dan diri kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauhi apapun yang dilarang oleh Allah. Sebisa mungkin, sebaik mungkin kita berusaha untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tanda syukur terbaik seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ini yang saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya, dan hamba yang selalu bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan pengampunan oleh Allah, diberikan maghfirah oleh Allah, sehingga kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan satu harapan kita kelak di akhirat, kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di surganya Allah dalam kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.